menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Masih tetap semangat? Mana semangatnya? Ini Mana semangatmu? semangatku. Ya. Teman kita semuanya hari ini ada yang tidak masuk? Iya. Semuanya masuk? Masuk. Semuanya sehat? Sehat. Oke, sudah siap belajar? Siap. Mas Anang, dirapikan dulu bajunya. Mas Ridwan, ayo coba diluruskan tempat duduknya. Kopiannya dirapikan dulu. Duduk apa sih? Ya digeser dulu, Mbak. Siapa yang masih ingat pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa ya? Tentang ilmu mizan. Oke, betul sekali Mbak Juga 100 Nah, ilmu mizan itu apa? Siapa yang masih ingat? Hari di mana ditimpangnya amal manusia. Iya, Mbak Arti bagus sekali. Hari dimana amal manusia. Ilmu mizan itu termasuk pada hari akhir. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda hari akhir. Kemudian dalam pembahasan kali ini ada 4 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu tentang perbedaan kiamat kubro dan kiamat sugro. Yang kedua tentang cara beriman kepada hari akhir. Yang ketiga tentang tanda-tanda kiamat kubro dan tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian nanti yang keempat kalian harus bisa memahami tentang dalil nakli yang berhubungan dengan tanda hari akhir. Ya, oke. Pokoknya akan mempersiapkan media pembelajaran untuk hari ini. Oke. Nah, sebelum guru menayangkan sebuah video tentang tanda-tanda hari akhir, maka anak-anak harus fokus pada 4 hal yang ada dalam video. Yang pertama tadi apa? Siapa yang masih ingat? Perbedaan kiamat kubro dan kiamat sugro. Yang pertama tentang perbedaan kiamat kubro dan kiamat sugro. Kemudian yang kedua tentang tanda-tanda kiamat kubro dan kiamat sugro. Kemudian yang ketiga kalian harus fokus pada Cara beriman kepada hari akhir. ya cara beriman kepada hari akhir. Dan yang keempat tentang dalil nakli yang berhubungan dengan hari akhir. Oke, ingat ya ada berapa hal tadi? 4 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda. Nah, dalam video kali ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang kedua, tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang ketiga, tentang cara beriman kepada hari akhir. Dan yang keempat, tentang dalil nakli yang berhubungan dengan tanda-tanda kiamat. Seperti yang kita ketahui bahwa kiamat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro.
Nah, apa perbedaan dari kiamat sugro dan kiamat kubro ya? Yang pertama yaitu kiamat sugro. Sugro artinya kecil. Kiamat sugro adalah kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Contoh-contoh dari kiamat sugro adalah tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, atau angin topan yang merupakan bencana dan kehancuran sebagian orang dan tempat tertentu yang terkena bencana alam tersebut. Kematian juga merupakan hari berakhirnya kehidupan, dan kematian juga tergolong kiamat sugro. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Secara bahasa, kubro artinya besar. Kiamat kubro adalah kiamat yang sebenarnya. Kiamat kubro terjadi dengan dimulainya tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, serta diiringi dengan kehancuran semesta beserta isinya. Ketika terjadi kiamat kubro, segala hal akan musnah. Tidak ada satupun planet yang tersisa. Semuanya akan hancur, termasuk bumi. Semua makhluk hidup akan mati dan semuanya akan meninggal. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dan contoh-contoh dari kiamat kubro dan kiamat sugro, bahasan kita tentang tanda-tanda hari akhir. Ingat ya, kiamat sudah dekat. Maka segeralah bertobat sebelum terlambat, dan jangan lupa selalu hindari maksiat. Nah, dalam video tadi dijelaskan tentang tanda-tanda hari akhir. Sekarang Bu Guru mau bertanya pada kalian. Apa perbedaan kiamat kubro dan kiamat sugro yang ada pada video tadi? Kiamat sugro adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar. Oke, betul sekali Mbak Alfi, bagus sekali. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar, kiamat yang sebenarnya. Nah, kalau sudah tahu pengertiannya, coba sekarang apa saja yang contoh kiamat sugro dan kiamat kubro? Yang pertama contoh kiamat sugro dulu. Siapa yang tahu? Banjir, Ya banjir. Terus apa lagi tadi? Tsunami. Tanah longsor. Ya gempa bumi. Kematian. Nah, itu adalah contoh dari kiamat sugro. Kemudian tadi dalam video disebutkan tentang contoh-contoh kiamat kubro. Apa contoh kiamat kubro? Apa? Iya, hancurnya alam semesta. Nah, dari video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan, apa ada yang ingin bertanya atau ada yang sulit? Silakan. Iya, Mas Ridwan. Gimana Mas Ridwan? Kapan hari kiamat terjadi? Iya, siapa yang bisa jawab? Kapan Bu terjadinya hari kiamat? Siapa yang bisa jawab? Mas Anang tahu kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bersabda bahwa kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Tetapi dalam hadis dan Al-Quran sudah disebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat dan yang sudah disebutkan dalam video tadi, ya. Anak-anak sudah menerima lembar kerja semuanya? Sudah. Oke, baiklah. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan? Nah, dalam lembar kerja tersebut ada beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama yaitu tentang perbedaan kiamat kubro dan kiamat sugro. Di situ ada 4 pertanyaan. Nah, kalian jawab pertanyaan yang ada dalam lembar kerja sesuai dengan video yang sudah
kemudian menyampaikan dari hasil lembar kerja tersebut. Secara bergantian ya. Dimulai siapa dulu? Yang berani saja dulu. Coba. Oke, Mbak Dinda dulu. Bagus sekali. Coba Mbak Dinda, hasilnya bagaimana? Perbedaan kiamat kubra dan kiamat sugro. 1. Kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. 2. Kiamat kubra. Kiamat kubra adalah kiamat yang sebenarnya semuanya hancur, termasuk bumi, semua makhluk hidup mati dan binasa. Tanda kiamat sugro. 1. Hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. 2. Banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa dosa, salah, malu. 3. Banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah. 4. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. 5. Banyak yang durhaka kepada orang tuanya. 6. Semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas. Tanda-tanda kiamat kubra. 1. Turunnya dajjal. 2. Munculnya binatang melata yang aneh. 3. Matahari terbit dari sebelah barat. 4. Hilangnya berlawanan dengan tempat terbitnya. 4. Keluarnya keseluruhan dari semua sudut bumi. Cara beriman kepada hari akhir. Cara beriman kepada hari akhir. 1. Menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari arah yang terjelas. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memperbanyak zikir dan berselawat berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun atas kesalahan-kesalahan. 4. Selalu membaca Al-Quran. 5. Bergaul dengan orang-orang sholat. Anak-anak kan sudah selesai menyampaikan dari apa yang sudah kalian temukan informasi dalam video melalui lembar kerja tadi. Dan semuanya sudah membacakan dan menyampaikan satu persatu. Silahkan kumpulkan lembar kerja hasil dari pengamatan kalian di meja ini. Mas Ridwan,
bisa belajar mandiri di buku paket yang sudah dibagikan oleh Bu Guru. Baik, Guru. Selamat belajar dan jangan lupa luangkan waktu untuk membaca. Jangan membaca WA terus, ya. Nah, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.